Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami enggak apa-apa, yang penting disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kasih sayang suami terkadang palsu, terkadang bohong gitu. Tapi enggak apa-apa bohong juga, kan kita senang disayang daripada enggak. Yang penting disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang enak disayang kedua-duanya. Suami sayang, anak sayang, Allah juga sayang. Itu yang penting. Kalau pengen disayang harus sayang juga. Jangan pengen disayang tapi nggak menyayangi orang lain, nggak bisa. Ya kalau pengen diberi harus memberi. Jangan maunya dikasih doang, nerima doang, ngasih juga. Tuh. Kadang-kadang kalau kita memancing kan, kalau kita mancing ikan gurame katakanlah 3 kilo, 4 kilo, ikannya besar, kita mancing. Kalau mancing ikan gurame 3 kilo, apakah umpannya 3 kilo juga? Ya enggak, sedikit banget sih gitu. Mancingnya sedikit, dapatnya gede, banyak. Begitu juga kalau mancing suami pengen disayang, dikit aja. Disayangi, kasih teh doang, kasih kopi, kata-kata yang lembut, nah dapat sayang banyak. Terus aja dikasih semuanya, gara-gara kasih teh doang. Begitu caranya. Ya jangan minta dikasih ini tapi tidak mengasihani. Harus pintar memancing ya. Kayak orang cari ikan. Kita pun sama Rasulullah, sama Allah harus pintar memancing. Kita doa sedikit dikasih yang banyak. Kita mintanya sedikit ya dikasih dunia dan akhirat, begitu. Ya. Saya mau cerita tentang makanan. Kan kita semua senang makan ya. Nah, cerita tentang makanan. Makanan itu ada berapa macam, Bu? Secara global ada berapa macam makanan? Ada yang ingat lontong, ada yang nanti mau disediain, ada yang ingat nasi goreng, ingat wah macam-macam. Tapi bukan itu. Makanan itu ada 2 macam. Secara global, secara umum. Ya, dia yang biasa ceramah, dia ingetin nanti buat ceramah lagi, ya. Cuma dikembangkan lagi caranya. Makanan ada 2 macam. Makanan yang kelihatan dan makanan yang enggak kelihatan. Makanan yang kelihatan artinya makanan itu bisa kita lihat. Tapi kalau mata kita enggak buta, kalau mata buta ngeliat enggak? Ya enggak. Itu makanan yang kelihatan, artinya makanan bisa kita lihat dengan mata kita kalau mata kita ini sehat. Apa makanan yang kelihatan yang bisa kita lihat? Yang kita makan, ya nasi, makanan macam-macam, buah-buahan yang di rumah, di dapur, di pasar, banyak makanan. Itu makanan yang kelihatan, yang bisa kita lihat. Yang kedua makanan yang enggak kelihatan. Artinya makanan yang nggak bisa kita lihat. Kenapa nggak bisa kita lihat? Karena melihatnya bukan pakai mata, tapi pakai mata hati, pakai akal, begitu. Nah kalau makanan yang kelihatan, yang bisa kita lihat, bisa kita nikmati buat perut kita, ya bisa dimasak dulu, bisa langsung boleh dimakan. Itu makanan materi, makanan jasmani. Makanan yang enggak kelihatan, yang enggak terlihat, makanan ruhani. Ya, nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan, begitu. Gimana caranya untuk kita bisa memperoleh kedua makanan itu? Dan kenapa sih ada makanan 2 macam, makanan jasmani dan makanan ruhani? Kenapa coba? Apa jawabannya? Kita punya 2 makanan, makanan jasmani buat jisim, buat badan, buat fisik, dan ada makanan rohani buat ruh kita, buat akal kita. Karena kita ini manusia tersusun dari 2 unsur, dari 2 bagian. Unsur pertama, bagian pertama adalah unsur badan kita, jasmani kita, fisik kita. Fisik kita, badan kita perlu makan enggak? Ya perlu. Kalau nggak makan lemes mati. Jadi perlu makan yang sehat, jangan sembarangan begitu.
Jangan sudah tua-tua masih makannya sembarangan. Misalnya makanannya goreng-gorengan dulu, udah tua-tua, batuk lagi. Udah tua-tua masih merokok aja. Ada yang merokok nggak di sini? Nggak ada, ibu mah suaminya yang merokok. Bilangin tua-tua jangan merokok terus, sudah batuk-batuk masih merokok aja. Itu makanan jasmani, ya, buat fisik kita. Makanan rohani itu apa? Yang buat ruh kita, buat akal kita. Makanan rohani adanya di majlis-majlis seperti ini. Apa? Baca Al-Quran, makanan rohani. Baca doa, baca ratib, baca ziarah, makanan rohani. Belajar ilmu, makanan rohani. Baca sholawat, makanan rohani. Karena kita punya ruh, kita perlu makanan rohani. Harus seimbang, ya. Jangan yang kita poles, yang kita perhatikan makanan jasmani terus, ya. Mau keluar gimana bedaknya, listriknya, wah repot banget, ya, mahal lagi. Terkadang sampai separuh gajian suaminya buat mukanya, buat make up. Jangan, kasihan, ya. Jangan sampai keluar pakai make up di rumah bawa dapur, ya. Jangan sampai begitu. Nanti suaminya cari orang lain. Nah, makanan jasmani seperti itu. Makanan rohani adanya di majlis-majlis ta'lim, di masjid, di mushola, begitu. Sekarang ada pertanyaan, penting mana makanan jasmani dengan makanan rohani? Kedua-duanya penting, tapi ada yang lebih penting sebenarnya. Kedua-duanya penting, cuma ada yang lebih penting, begitu. Makanan jasmani penting, makanan rohani juga penting. Dan yang mana yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari, yang harus kita cari lebih banyak? Makanan rohani. Kenapa? Karena alasannya, jawabannya, kalau makanan jasmani untuk fisik, untuk badan, ya, untuk jasad kita. Nah, jasad kita kan sementara, waktu kita hidup doang. Di kuburan sudah nggak perlu makanan lagi, ya. Kalau ibu meninggal dunia, ada di kuburan, mau pesan makanan apa? Biasa makan pecel, makan lontong, ya martabak, pas makan itu fisiknya sudah hancur, udah nggak bisa makan lagi. Makanan fisik itu sementara kita hidup. Bahkan terkadang orang-orang yang sakit udah nggak makan makanan lagi, ya, sampai sakit parah mau makan nggak bisa. Akhirnya terpaksa harus makan, nggak bisa diinfus, makanannya air doang, cairan. Diimpus karena sudah sakit, nggak bisa makan lagi. Itu banyak. Pantang-pantangan juga banyak banget. Jadi makanan fisik terbatas sekali, sebentar selama kita hidup saja. Makanan rohani sampai kapan? Makanan rohani kayak baca ziarah, baca doa, baca Al-Quran, mengaji, baca salawat, baca zikir, tasbih, macam-macam sampai kita masuk surga. Jadi lebih penting, ya. Lebih penting, lebih lama, dan untuk selama-lamanya. Kalau saya bilang lebih penting bukan berarti makanan jasmani gak penting, cuma kan ada yang lebih penting. Karena itu makanan rohani harus lebih banyak diperhatikan, ya, agar kita mendapat makanan yang bergizi, makanan rohaninya yang menyehatkan, akidahnya menyehatkan, fikihnya menyehatkan, akhlaknya menyehatkan untuk ruh kita. Nah, sampai kita meninggal terus makanan berlangsung sampai kiamat, sampai masuk surga. Ya, itu bedanya, paham ya? Kalau makanan fisik, makanan jasmani, kita kalau kita sudah nggak makan lagi, sudah meninggal, nggak ada yang ngirimin. Siapa yang ngirimin di kuburan? Ya, buah-buahan gitu, karena biasa di masih hidup biasa makan bakso, dikirim bakso begitu. Enggak, sudah stop, udah meninggal, nggak ada yang ngirimin. Tapi kalau makan rohani berhenti nggak? Enggak. Tadi kan baca ila ruhi. Tadi baca ila ruhi apa ila jasadi? Ila ruhi, untuk ruhnya. Bukan ila jasad, bukan untuk jasadnya. Jasadnya kuburan, nggak terima makanan. Ila ruhi. Jadi ruh orang meninggal itu, suaminya, orang tua kita, semuanya di alam barzah, alam yang sangat luas, ya, ribuan jutaan kali lipat besarnya dibanding alam dunia ini, nggak bisa dibandingkan alam barzah. Mereka di sana masih menerima kiriman makanan dari kita, tapi bukan makanan jasmani, bukan makanan fisik, makanan rohani. Apa? Bacaan sholawat, bacaan Fatihah tadi itu ilaruhi, bacaan Al-Quran sampai.
Apakah yang sampai hanya makanan berupa baca Quran, baca salat, baca zikir? Enggak. Apa saja berupa kebaikan, kalau kita niatin untuk orang yang meninggal dunia sampai kebaikan apa saja. Misalnya ibu tersenyum pada suami, senyum sama suami ada pahalanya enggak? Ada. Senyum, nah, sering-sering makanya senyum biar dapat pahala. Nah, ada pahalanya. Oh, saya senyum sama suami, pahalanya buat orang tua saya sampai pahala senyum gitu. Orang itu juga senang di sana melihat anaknya senyum sama suaminya, dapat pahala juga. Ya, nyikirin apa duri di jalanan, ada pahalanya, kirimkan buat suami yang meninggal, buat orang tua, buat kakek, buat keluarga, ada pahalanya. Pokoknya semua perbuatan yang baik sekecil apapun sampai senyum saja yang ada pahalanya, yang ada maksiatnya itu ada pahalanya, bisa dikirimin ke orang-orang telah meninggal dunia sampai pahalanya. Itu makanan rohani nggak terbatas. Mereka masih menerima. Betul, mereka nggak bisa berbuat lagi, nggak bisa cari pahala lagi, sudah meninggal di alam barzah, tapi masih terbuka kiriman begitu. Ya, masih terbuka kiriman yang dari yang masih hidup di dunia ini. Itu makanan rohani. Nah, mengenai makanan rohani yang bermacam-macam ini, ya, bagaimana kita memperolehnya? Nah, tergantung alatnya. Kalau kita mau makan jasmani, misalnya makan apa? Makan jambu misalnya, ya. Tapi nggak punya gigi, bisa nggak? Nggak bisa. Harus punya gigi, ya, makan jambu. Kalau nggak ada giginya ya jusnya, begitu. Harus ada alatnya. Yang punya gigi bisa makan jambu, bisa makan salak, bisa makan apa saja. Ada alatnya. Ya. Makanan rohani begitu juga harus ada alatnya, ya. Alatnya apa? Akal kita. Kalau makanan jasmani, alatnya ya hanya lidah, gigi, pencernaan makanan yang sehat, usus yang sehat, lambung yang sehat. Kalau giginya sehat, lidahnya sehat, mulutnya sehat, nggak sedawan, apalagi lambungnya sehat, ususnya sehat, semua sehat, makan enak nggak? Enak, dikunyah masuk ke dalam perut, nikmat, jadi sehat. Kalau alatnya sehat. Makanan rohani begitu juga, kalau sehat, akalnya sehat, ya, nggak senewan, sehat akalnya, segar, maka ilmunya bisa masuk. Bukannya akal yang sehat, hati juga harus sehat. Hati sehat bagaimana? Hati yang sehat tidak ada takabur, nggak ada congkak dan sombong, tidak ada hasud, kedengkian, tidak menyimpan permusuhan, tidak ada riya. Penyakit-penyakit yang merusak jiwa ini nggak ada. Akalnya sehat, maka ilmu bisa masuk. Kalau ada hasud, ada kedengkian, ada takabur, nggak bisa masuk makanan rohani itu. Jadi perlu alat yang sehat, baik makanan rohani maupun makanan jasmani, ya. Ya, kalau makanan jasmani biasanya adanya di warung, adanya di restoran, makanan jasmani. Jangan ngaji masuk ke restoran, salah, di sana mau makan. Kalau makanan rohani adanya pengajian, adanya majlis taklim, adanya di masjid, ada di mushola. Walaupun biasanya habis makan makanan rohani ada juga makanan jasmaninya. Coba aja mau percaya, tunggu aja nanti, sabar. Ada lontong, ada apa gitu, ada kue bolu, macam-macam. Itu makanan jasmani. Enak nggak? Enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makanan ini dua macam, jasmani rohani. Dan juga makanan itu bermacam-macam bentuknya, nggak bisa terhitung, jasmani dan rohani. Makanan rohani bermacam-macam, tadi saya bilang ada baca Al-Quran, ada zikir, ada Fatihah, ada sholawat, begitu. Nah, salah satu makanan yang sangat bergizi, makanan rohani yang sangat bermanfaat dunia dan akhirat sampai ke surga adalah sholawat, ya. Semua orang Islam baca sholawat, makanan rohani yang paling bagus. Al-Quran menjelaskan, hadis-hadis menjelaskan, para ulama dari dulu, dari saya kecil sampai sekarang, makanan sholawat dijelaskan, bahkan dibaca, dilantunkan, dilagukan. Anak kecil, orang tua, di desa, di kota baca sholawat. Itu makanan rohani yang paling bagus, ya. Cuma untuk makanan rohani ini tadi perlu alat kan. Kalau alatnya bagus, alatnya sehat, alatnya lengkap, maka semakin banyak yang dia makan. Jadi cahaya semakin bersinar begitu. Sebab makanan rohani seperti sholawat itu bukan sekedar dibaca doang,
Kalau dibaca doang mah gampang. Orang-orang yang bukan beragama Islam pun bisa baca sholawat, apa susahnya? Tapi masuk ke hati enggak? Enggak. Bermanfaat enggak buat akhiratnya orang kafir baca sholawat? Ya enggak. Karena keakidahnya enggak ada. Jadi perlu keyakinan. Nah, kalau kita baca sholawat ya, dan kita mengerti apa itu sholawat, dan kita beriman, percaya dengan sholawat, dan kita mengamalkan, maka bermanfaat sholawat untuk kita dunia dan akhirat. Nah, singkatnya bahwa makanan nurhani sholawat itu ya sangat bermanfaat, tapi kita harus mengerti kandungannya. Kalau makanan jasmani kita semua ngerti juga, jangan-jangan nanti makanannya kelihatannya dibungkus rapi, daging digoreng, Kentucky macam-macam lahirianya, nggak tahu yang beracun, bahaya nggak? Bahaya. Teliti dulu, jangan langsung dimakan, ya. Kita lihat restorannya dulu, kotor apa enggak, siapa yang ngasih, beli di mana, teliti dulu, jangan sampai dia beracun, merusak fisiknya. Makanan nurhani kayak sholawat harus dipahami dulu, apa arti sholawat, apa maknanya, kenapa bersholawat, gitu. Itu panjang pembahasannya. Nah, singkatnya bahwa makanan sholawat ini sangat penting, makanan ruhani yang mujarab harus kita baca, tapi juga kita yakini, kita imani, dan kita amalkan. Nah, paling tidak dalam sholawat itu ada nama-nama Nabi dan nama keluarganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nama siapa? Nama Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad Nabi, Muhammad Rasul. Ya. Itu Muhammad yang disolawat, Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, bukan yang lain, ya. Juga ada keluarganya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Wa ali bukan pakai ain, pakai alif, bukan wa ali, tapi wa ali pakai alif. Alun artinya sama dengan ahlun atau etratun atau usratun, sama dia juga, ya. Ailatun kan bahasa luas. Jadi beberapa kata bisa maknanya sama begitu, luas bahasa Arab. Bisa ahli keluarga, bisa ahli, bisa lagi itrati, bisa lagi usrati, ailati, banyak, ada 5 namanya keluarga, ya. Nah, jadi ada nama-nama keluarga Nabi, ya. Nabi Muhammad pertama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Nah, cuma masalahnya keluarga Nabi yang disebutkan dalam sholawat, keluarga Nabi yang mana? Kalau keluarga kita yang termasuk family kita sebut keluarga kita, family kita, ayah ibu kita, anak kita, cucu kita, keponakan, paman, mamang, kakek, nenek, semua keluarga satu doang. Kalau Nabi keluarganya ada 3-4 bagian. Ada keluarga khusus, ada keluarga umum, begitu. Yang masuk dalam sholawat keluarga khusus, bukan keluarga umum. Nah, kenapa? Karena keluarga umum Nabi ada paman Nabi yang orang kafir, ada nggak? Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, kafir apa muslim? Kafir. Kita bacaan sholawat? Ya enggak. Ya, Quran, hadis menjelaskan bahwa mereka keluarga Nabi yang kafir, termasuk keluarga yang umum, tidak termasuk dalam sholawat, begitu. Bahkan keturunan Nabi sampai sekarang yang ada di Yaman, yang di Indonesia kan dari Yaman, dari Hadramaut, ya, para habaib, para zuriat semuanya itu. Kalau di Indonesia dipanggil Habib. Kalau di Irak, di Iran, di mana-mana bukan Habib tapi Sayyid, beda panggilan doang. Itu keluarga Nabi juga, zuriat juga, keturunan. Itu pun tidak masuk dalam sholawat karena keluarga umum. Sebab ya keluarga umum itu yang sampai sekarang ini nggak semuanya muslim, ada juga yang kafir kan, ada nggak? Bermacam-macam juga gitu. Nah, keluarga Nabi yang kita baca di sholawat keluarga khusus. Siapa? Paling tidak ada 4 orang, 5 dengan Nabi. Siapa? Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan Husain, 4 orang, 5 dengan Nabi. Singkatnya, di dalam sholawat ada 5 orang manusia suci, manusia sempurna, manusia yang agung di dalam sholawat. Jadi setiap kali kita baca sholawat, yang kita ingat berapa orang? 5 orang gitu. Dulu saya masih kecil, Haji Arju itu di masjid, balik di bulan puasa ya, mau tarawih itu, dia selalu bilang li khamsatun, li khamsatun. Khamsah berapa? 5. Li, aku punya khamsatun, 5 orang yang hebat. Li khamsatun utfi bihim, aku padamkan dengan berkat keagungan 5 orang ini. Apa?
Haral jahimil hatimah, bukan khotimah, bukan ha kecil. Kalau khatimah pamungkas terakhir, kalau hatimah yang bergejolak. Dengan berkat 5 orang ini aku padamkan api yang bergejolak, kemarahan, kesulitan, api neraka aku padamkan. Di khamsatun udfi bihim harral wabail hatimah atau harral jahimil hatimah. Siapa? Al-Mustafa, Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa, Al-Mustafa, Nabi Muhammad. Ya, Al-Mustafa. Wal Murtada, siapa? Julukan Sayyidina Ali. Siapa lagi? Wa benahuma, kedua putranya Hasan dan Husain. Wa Fatimah, bukan wal Fatimah, nggak ada alnya. Wa Fatimah, ya. Kalau pakai al nggak salah, cuma isim alam itu Fatimah dalam nahwu dikatakan yang nggak pakai al, wa Fatimah, ya. Seperti Ibrahim, nggak ada wal Ibrahim, nggak pakai al, ya. Karena isim alam itu di nahwu sorof. Jadi dalam salat ada 5 orang ini, Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain. Nah, 5 orang ini selalu kita ingat ketika kita baca salawat, begitu. Karena mereka akan memberikan syafaat pada kita di hari kiamat, bahkan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, tambahan saja sedikit, kita sudah masuk bulan apa sekarang? Bulan Muharram. Setelah itu bulan Safar. Di bulan Muharram ini kayak bulan sebelumnya bulan apa? Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada hari-hari besar. Apa di antaranya? Ada hari Arafah. Ada lagi Idul Qurban, Idul Adha. Ada lagi apa? Ada lagi hari pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Ada lagi dalam riwayat hari diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api Namrud. Banyak hari-hari yang menggembirakan di bulan Dzulhijjah. Nah, masuk Muharram, di sini ada hari-hari sedih. Bulan Safar ada hari sedih juga. Kenapa di bulan Muharram ada hari sedih? Kalau orang Jawa mengatakan bulan Muharram bulan Syuro. Iya. Ada bubur syuro merah putih. Kenapa? Jasa kecil sudah ada tuh, sekarang pun masih ada. Ya, bubur syuro. Nah, karena di bulan Muharram pada tanggal 10 bulan Muharram, ya nanti sekarang tanggal berapa nih? 5. Tanggal 5. Ya, Asyura jatuh pada hari Senin katanya. Ya, tanggal 10 hari Asyura. Di situ hari wafatnya, hari meninggalnya, hari syahidnya Sayyidina Husain alaihissalam. Yang kita baca dalam salawat, begitu. Udah baca belum sejarahnya? Belum ya. Sayyidina Husain meninggal usia berapa? Usia berapa? Ada yang tahu? Ya. Sayyidina Husain meninggal usia di atas 60 tahun. Bukan masih kecil, di atas 60 tahun. Nah, kemana sejarahnya? Sejarahnya ada di kitab-kitab. Kenapa nggak dibaca? Ya ulamanya nggak baca, kita nggak tahu. Sejarahnya banyak sekali. Nah, kenapa beliau meninggal di bulan Muharram? Bagaimana meninggalnya? Beliau meninggalnya di Medan, di padang pasir, namanya daerah Karbala atau Nainawa namanya. Di mana? Di kota Irak. Ya. Di Irak itu ada kota-kota, ada nama Baghdad, ada Kazimain, ada namanya Karbala. Itu ada di Irak. Beliau dari Madinah, kemudian pergi haji ke Mekah, kemudian pergi ke Karbala. Di sana beliau mengalami nasib yang sangat buruk. Cucu Rasulullah, Sayyidina Husain, dibantai waktu itu oleh raja namanya Yazid, ya, dan Ibnu Ziyad yang berkuasa di masa itu. Yang raja yang zalim begitu, sangat zalim. Yang dia memusuhi keluarga Nabi. Sampai-sampai ya Sayyidina Husain dibantai di Karbala dengan anak cucunya, dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya. Lebih dari 70 orang dibantai di Karbala melawan prajurit dari lebih dari 10.000 orang. Itu di Karbala. Gimana dibantainya? Sampai sangat mengenaskan Imam Husain dibantai. Ya. Badannya penuh dengan panah, sudah tersungkur, sudah jatuh. Kemudian ya ada algojo yang disuruh menyembelih kepala Sayyidina Husain. Ya, ada yang berani, ada yang berani. Pernah dicoba dari bagian depan nggak mempan. Ya, jadi pedang itu nggak mempan. Karena katanya Rasulullah telah mengecup Sayyidina Husain bagian lehernya, begitu. Kalau Sayyidina Hasan meninggalnya diracun kan? Diracun oleh siapa? Oleh istrinya sendiri. Jahat ya istrinya ya? Ya. Jahat nggak istrinya?
jahat. Sayyidina Hasan cucu Rasulullah diracun oleh istrinya sendiri, ya, Ja'dah namanya. Nah, Rasulullah pernah mengucup bibir Sayyidina Hasan, itu isyarat bahwa beliau diracun lewat mulutnya. Sayyidina Husain dipenggal lehernya, karena nggak mempat lewat depan, lewat belakang. Namanya Shimir, yang memotong kepala Imam Husain. Dan sahabat yang lain ditaruh tombak, diarak sampai kemana? Sampai ke Kufah, sampai ke Syam, sampai ke Syria. Saya pernah di sana, di Syria belajar 2 tahun. Berapa kilo, berapa hari jalan itu. Jadi anak cucu Rasulullah yang perempuan-perempuan, ada berapa orang, itu jalan kaki dirantai, ditawan sampai ke Kufah, sampai ke Karbala siang malam, sampai ke Lebanon, kembali ke Madinah, berhari-hari dengan kelaparan, dengan susahnya. Itu kejahatan Yazid, kejahatan Ibnu Ziyad, raja yang zalim, khalifah yang zalim. Itu cucu Rasulullah Sayyidina Husain, nggak pernah dibaca sejarahnya. Ini kita ingat-ingat, ya. Dan kata Rasulullah, Al Hasan wal Husain sayyidi syababi ahlil jannah, penghulu pemuda surga dibantai, disembeli. Sampai dulu kata orang tua, saya ingat Haji Sami, ya, Haji Sami, kita bilangnya kadang-kadang wah tipis, ya. Kalau Haji Risa siapa namanya? Sing ribut, ya, maribut, ya. Haji Sami itu saya ingat kalau orang main bola, kita main bola dia marah, ya nggak boleh, karena itu nendang kepala Sayyidina Husain begitu. Memang waktu di Karbala, Sayyidina Husain setelah disembelih, kepala yang dipisahkan, ditendang-tendang, diinjak-injak. Bahkan badannya itu diinjak-injak oleh puluhan kuda sampai remuk badannya. Begitu. Kisahnya panjang, cuma sayang ulama tidak menjelaskan. Di kitab ada nggak? Di kitab ada sebanyak-banyaknya. Ada bahasa Arab, ada juga bahasa Indonesia. Baca sejarahnya. Itu cucu Rasulullah yang syahada, meruguk syahada yang wafat pada bulan Muharram tanggal 10. Karena itu kata ulama dari dulu sampai sekarang, kata ulama-ulama NU, ya, ulama-ulama ahli sunnah mengatakan, sampai sekarang saya nggak bisa dilihat. Kata mereka, kalau bikin keriaan apa sih keriaan? Hajatan. Saya mau tanya, kenapa disebut keriaan? Karena biasanya ria kan disebut keriaan, dari ria, keriaan gitu. Kenapa disebut kondangan? Karena undangan, kondangan begitu. Keriaan karena ada ria. Emang asalnya walimah itu apa? Kalau di hadis, walimah itu setelah akad nikah ngundang orang. Kata Nabi sebenarnya diundang, yang diundang fakir miskin diutamakan. Satu, fakir miskin yang diundang kalau walimah. Kalau resepsi, fakir miskin dia undang, bukan orang kaya aja. Yang kedua, untuk apa dengan fakir miskin? Untuk minta doanya, begitu. Dua, minta doanya. Ketiga apa? Pertama, untuk mengumumkan sudah menikah, ya. Kedua, fakir miskin yang undang. Ketiga, minta doanya. 3 hal itu. Nabi nggak mengatakan undang mereka orang kaya untuk ambil amplopnya, nggak ada itu. Sekarang sudah nggak ada. Yang ada sekarang gimana kalau walimah? Wah, sudah menor-menor, amplopnya dibuka. Ya kalau kurang sedih, rugi, tekor, sayang. Padahal asal daripada walimah itu yang diundang fakir miskin, diundang makan untuk minta doanya. Ya itu yang penting. Ya disebut keriaan karena banyak yang ria di situ, laki perempuan campur baur sehingga banyak perbuatan dosa. Ada dangdutnya lagi. Ya. Nah kata ulama aja dulu, jangan bikin keriaan di bulan Muharram dan Safar. Kenapa bulan Safar? Karena bulan Safar itu bulan wafatnya Rasulullah. Ada 2 pendapat. Satu mengatakan wafat Rasulullah di bulan Rabiul Awal, satu mengatakan bulan Safar. Kalau di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal berarti Rasulullah lahirnya di bulan Rabiul Awal, wafatnya bulan Rabiul Awal juga, sama begitu. Ini kurang kuat. Yang lebih kuat kata ulama yang kedua, Rasulullah wafat di bulan Safar. Jadi Muharram Safar bulan kesedihan, ya. Jangan buat pesta. Ingat Sayyidina Husain, ingat Rasulullah yang meninggal, yang diracun juga, ya Rasulullah pada bulan Safar. Nah itu saja, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah berkat membaca salawat dengan mengingat-ingat keluarga Rasulullah dalam salawat. Karena salawat bukan hanya diucapkan tapi juga harus diamalkan. Bagaimana mengamalkan salawat? Kita mengamalkan salawat pertama apa? Dengan mencontoh Rasulullah, ikuti Rasulullah. Kedua mencontoh keluarganya yang 4 tadi itu, mengikuti, mencontoh dan mentoladani. Itu makna mengamalkan salawat. Perlu pengetahuan, perlu belajar, perlu banyak membaca dan bertanya. Mudah-mudahan kumpulnya kita hari ini
kita dilihat oleh Rasulullah hari ini, kita dilihat oleh keluarga Rasulullah di alam barzah. Mereka menunggu kehadiran kita, kita ditunggu, kita meninggal disambut oleh mereka, kita gabung di surga mereka insya Allah. Mereka siap, mereka syafaat pada kita kalau kita baca salawat dengan mengenal 5 orang itu dan mengamalkan wasiat-wasiat, pesan-pesan, nasihat mereka. Insya Allah. Itu saja, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.